Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan rahayu. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pengulon, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf di SD Negeri 1 Pengulon serta orang tua siswa yang sudah berkenan hadir dalam acara ini. Ya. Adapun acara pada pagi hari ini ialah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yang mana ini adalah pemenuhan tugas saya selama saya mengikuti program calon guru penggerak angkatan 9, di mana saya sudah berhasil menuntaskan modul 1, sehingga di modul 1.4 saya diberikan tugas untuk mendesiminasikan atau memberikan penyebaran pemahaman kepada teman-teman sekalian terkait budaya positif. Saya sendiri Dewa Alim Adeswati merupakan CGP angkatan 9 di Kabupaten Buleleng. Namun sebelum kita mulai acaranya, mari kita dengarkan terlebih dahulu sepatah dua patah kata sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 1 Pengulon. Pada Bapak, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Namo Buddhaya. Saya berterima kasih diucapkan kepada Ibu Dewa Adeswati sebagai CGP angkatan ke-9. Sekolah kita mendapat 1 guru menjadi CGP, merasa terhormat karena dalam satu kecamatan itu ada 3 SD kalau tidak salah ya. 3 SD mendapat CGP. Nah, sekolah kita mendapat 1, kebetulan beliau adalah guru agama Hindu. Itu sangat bagus sekali karena apa yang didapatkan di tempat belajar itu sudah akan nantinya dapat setiap kelas. Kelas 1 sudah dapat, sampai kelas 6 juga dapat pelajaran yang Ibu Dewa Adeswati. Kesempatan ini saya harap kepada Ibu Ayu untuk memberikan nantinya apa yang didapat di calon guru penggerak nanti akan diberikan kepada guru, dan begitu juga guru yang lain agar memberikan kepada anak-anak. Jangan sampai sudah kita mendapatkan CGP lalu siswanya menjadi mundur atau jalan di tempat. Ya, meningkatlah lagi berapa persen, 5% itu sudah cukup. Karena hanya baru 1 guru yang mendapat CGP. Yang saya harapkan sebenarnya itu harus semua, tetapi karena tidak ada yang lolos di sekolah kami SD Negeri 1 SD Negeri 1 Pengulon, itu banyak yang sudah mendaftar tapi tidak lolos. Hanya 1 yang lolos, yaitu angkatan ke-9. Nah, demikian dari saya. Semoga apa yang diharapkan teman-teman agar bisa tercapai kepada anak didik. Terima kasih, dan saya ucapkan Om Santi Satyo. Kasih applause dulu untuk Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah memberikan wejangan. Semoga ke depan setelah hari ini mungkin saya mendapatkan kesempatan lebih dahulu untuk bisa berdiri di hadapan teman-teman. Nanti untuk kedepannya semoga ada di antara kita yang bisa melakukan hal yang sama, bisa memberikan berdiri
depan untuk memberikan pemahaman tentang budaya positif. Baiklah, sebelum lanjut, ketika ibu bapak guru membaca tentang budaya positif, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran ibu bapak guru? Silakan, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Bu Maha, coba Bu Maha. Ya, terima kasih Bu Ayu atas kesempatannya. Menurut pendapat saya, budaya positif itu adalah membudayakan kebiasaan terhadap peserta didik yang berasal atau bersumber dari hati nurani tanpa ada paksaan atau unsur paksaan dari guru atau pendidik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, budaya positif menurut Ibu Maha adalah suatu pembiasaan yang memang berdasar dari hati nurani orang itu tanpa ada paksaan. Kalau siswa di sekolah ya dasarnya dari hati si anak untuk melakukan budaya positif tanpa adanya paksaan dari guru ataupun orang lain. Terima kasih. Saya yakin ibu bapak guru di sini sudah lebih berpengalaman di dalam menerapkan budaya positif di kelasnya masing-masing. Jadi selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbagi praktik baik yang sudah kita pernah lakukan di kelas masing-masing. Oke, ini adalah pokok pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu konsep inti budaya positif. Yang menjadi pembahasan kita yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, sebelum lanjut, mari kita saksikan dulu sebuah video. Kalau ibu kasih pelajaran di papan tulis, kata lain nanti ibu marah. Dulu kota kebiasaannya karena guru galak. Di sekolahlah tempat anak-anak mengasah imajinasi dan membangun cita-citanya, sehingga peran para pendidik menjadi penting dalam memotivasi siswa tersebut. Namun di Papua masih ada praktik hukuman dengan kekerasan, di mana seharusnya anak dilindungi. Bukan hal sepele tentunya, karena di sekolahlah anak-anak menimba ilmu di tengah proses perkembangan kepribadiannya. Rotan atau tongkat menjadi alat pengajar wajib. Sebagai pembenaran praktik disiplin dengan kekerasan, ungkapan di ujung rotan ada emas kerap digunakan guru-guru Papua. Sekali berat, anak pun diam. Guru sebagai sosok pengayom berubah menjadi sosok yang ditakuti. Hal tersebut mempengaruhi motivasi belajar anak. Jadi ketika kami mengajar di papan tulis, ada anak yang sedang bermain atau ribut, kami langsung sebut, "Hei, diam! Jangan ribut!" Kadang-kadang papan tulis kita bunyikan untuk membentak anak tersebut. Bersama pemerintah daerah di Papua dan Yayasan Nusantara Sejati, UNICEF mengembangkan pendekatan disiplin positif. Sebuah program yang melatih pendidik untuk mengubah proses pembelajaran mereka menjadi proses yang aktif dan menyenangkan. Masyarakat pun dirangkul agar perubahan terjadi di semua lingkungan pendidikan anak, termasuk di rumah. Pelatihan disiplin positif kami mengajarkan kepada guru, membagi kepada guru ada yang dinamakan dengan konsekuensi logis, di mana anak diberikan disiplin bukan hukuman. Anak itu tidak hanya takut kepada guru, tidak membuat anak menjadi takut, tapi sadar. Semua ini bertujuan untuk menumbuhkan perilaku positif mereka
pengendalian dan percaya diri dengan apa yang mereka mau pelajari. Setelah adanya program disiplin positif yang diajarkan kepada kami di sekolah ini, kami mulai mengerti sekali, bagaimana kita melakukan siswa itu seperti apa. Jadi kita mau membuat satu kesepakatan atau satu disiplin positif yang saya, guru, dan siswa kita sama-sama mentaati itu. Penerapan disiplin positif di 20 sekolah dasar menunjukkan penurunan tingkat kekerasan dari 21% ke 4% untuk penghukuman fisik dan dari 13% ke 4% untuk penghukuman emosional. Penurunan ini berdampak pada kemampuan siswa membaca. Menjadi budaya baru yang kita terapkan, budaya disiplin positif di sekolah, sehingga anak-anak, guru semua harus merasa enjoy sekolah. Sudah 2 tahun pendekatan disiplin positif diintegrasikan ke dalam program pendidikan di tanah Papua. Pemahaman masyarakat akan perbedaan disiplin dan hukuman diharapkan berubah karena lingkungan sekolah berkontribusi untuk membentuk kepribadian anak seperti yang diharapkan. Yang jelas disiplin itu harus ada, bahwa tidak ada kekerasan dan juga bullying di sekolah, termasuk jangan sampai sekolah itu dipakai sebagai tempat di mana bisa kita langsung menghukum anak-anak yang ada di dalam sekolah itu, tidak, namun mereka sudah dilatih untuk disiplin. Lingkungan sekolah yang ramah dan bebas kekerasan penting agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal ini berkontribusi dalam membangun karakter sumber daya manusia yang disiplin dan menghargai hak orang lain. Oke, baiklah. Demikian tadi sedikit cuplikan video terkait dengan penerapan disiplin positif. Setelah menyaksikan video tadi, saya ada beberapa pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu guru. Silakan siapa yang bisa memberikan pendapat. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Mari kita kaitkan refleksi sesuai dengan video yang sudah kita saksikan tadi. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah kita setuju? Ada yang bilang setuju, ada yang bilang tidak. Sebentar saya minta pendapatnya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana? Setuju. Oke. Kemudian yang selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Gimana? Setuju? Oke, setuju. Sesuai yang tadi, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang tadi bilang setuju, mohon untuk memberikan argumen kepada Bu Aini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya, kenapa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Suatu anak yang melakukan pelanggaran harus dihukum agar mendapatkan efek jerah, Bu Ayu. Namun di sini efek jerah yang diberikan yaitu berupa hal positif seperti membaca buku lebih dari 1 jam atau 2 menit lah, seperti itu. Kurangnya jam istirahat mereka. Yang penting tidak hukuman dalam bentuk fisik saja. Terima kasih, Bu Ayu. Ya, terima kasih Bu Aini. Mari kita kasih applause dulu untuk teman kita. Katanya menurut Bu Aini, kita boleh mendisiplinkan anak dengan cara memberikan hukuman. Contohnya kita kasih dia membaca buku beberapa menit. Yang penting jangan hukuman fisik, katanya. Oke, itu menurut Bu Aini. Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Kemudian tadi yang bilang tidak setuju, mohon pendapatnya. Bu Lo, silakan. Ya, tidak setuju. Baik, terima kasih Bu Ayu. Kalau menurut Ibu, hukuman tidak dihela
sekarang untuk anak-anak itu ibu kurang setuju. Kenapa? Karena membuat anak-anak itu semakin merasa ketakutan diberikan hukuman. Nah untuk itu, misalnya dia mendapatkan kesalahan, lebih baik kita memberikan pekerjaan yang positif, misalnya dengan membaca atau menulis, kan gitu ya, menulis, sehingga dia merasakan kesalahannya, tapi tidak merasa dihukum. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lo. Ayo kita kasih aplaus. Masih sama ya pendapatnya. Hukuman tidak setuju kalau dalam bentuk fisik, mungkin dengan memberikan latihan membaca atau yang lainnya biar ada efek jerahnya. Terima kasih. Segala pendapat dari teman-teman nanti kita bahas di materi selanjutnya. Nah, adanya yang selanjutnya adalah perubahan paradigma belajar. Ini ada beberapa kalimat. Mungkin ibu bapak pernah mendengar ada istilah pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Oke, sesuai dengan video yang sudah saya tampilkan tadi, mungkin di awal pembelajaran yang dilakukan oleh ibu guru yang ada di Papua itu adalah masih pembelajaran yang berpusat pada guru. Kemudian setelah diberikan pemahaman mengenai budaya positif, akhirnya beliau bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada siswanya. Ini adalah sesuai dengan tujuan dari kurikulum Merdeka saat ini. Ialah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan psikologis anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa di kurikulum Merdeka kita saat ini tujuannya adalah membentuk anak agar menjadi seorang yang memiliki nilai profil pelajar Pancasila. Nah ini sebelum kita lanjut, mari kita berimajinasi bersama mengenai perubahan paradigma belajar. Silakan bayangkan di dalam pikiran ibu bapak guru, bayangkan ibu bapak guru memiliki secari kertas di mana di dalam kertas itu terdapat sebuah tulisan tentang sesuatu yang sangat berharga bagi ibu bapak guru sendiri. Ada privasi di sana, tulisan yang begitu berharga untuk diri bapak ibu. Kemudian silakan genggam dengan sekuat tenaga secari kertas tersebut. Kemudian di sini ada teman ibu bapak guru yang mencoba untuk merayu ibu bapak guru agar ibu bapak mau untuk menyerahkan kertas yang sudah ibu bapak genggam. Diumpamakan teman ibu itu melakukan segala upaya daya agar ibu bapak mau untuk memberikan kertas yang berisi tulisan yang berharga, baik di dalam bentuk rayuan, bujukan, bahkan menyuap, mengancam, menghardik agar dapat membuka kepala tangan ibu bapak. Sekarang bayangkan, kira-kira apa yang akan ibu bapak lakukan? Apakah ibu bapak akan memberikan genggamannya, genggaman tangan ibu bapak apakah akan dibuka ataupun tetap dikepalkan? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Siapa yang mau? Bu Maha. Oke, terima kasih Bu Ayu atas kesempatannya lagi. Menurut pendapat saya, kalau saya memegang kertas yang berharga
ingin mengambil kertas tersebut, yang pertama saya lakukan adalah melakukan pendekatan lebih dahulu kepada teman saya. Apa tujuannya dia mengambil kertas tersebut? Apa mau digunakan sebagai hal yang positif, apa negatif? Kalau umpamanya mau digunakan sebagai hal yang positif atau untuk kebaikan semua orang, maka saya akan memberikannya dan dengan ikhlas dan tidak tidak menanyakan lagi hal-hal yang bersifat negatif tersebut, dan akan dengan ikhlas. Terima kasih Bu Farah. Tetap semangat ya teman-teman. Semoga tidak bosan untuk menyaksikan saya di depan untuk berbicara. Oke. Kalau menurut Bu Mana katanya kepala tangannya itu akan dibuka jika tujuannya itu hal yang positif, yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan beliau tidak akan membuka jika tujuan dari orang itu negatif, itu merusak. Intinya itu tanggapan dari Bu Maha. Ada teman lain yang ingin berpendapat? Tidak, oke, kita cukupkan. Jadi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, sesungguhnya yang memiliki kontrol atas diri kita itu siapa? Orang lain apa diri kita? Ya, diri kita sendiri, karena kita yang akan mengizinkan apakah kepala tangan kita akan kita buka atau tetap kita genggam. Gitu ya. Jadi kontrol itu tetap ada pada diri sendiri, diri kita sendiri. Sama halnya dengan di dalam kelas Ibu Bapak Guru. Yang dapat mengontrol anak-anak itu sesungguhnya ialah diri mereka sendiri. Ya, sehingga ini selama ini ternyata ada miskonsepsi mengenai teori kontrol itu sendiri. Dikatakan bahwa kalau dulu itu ada ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Ya, kalau kita sesuaikan dengan contoh ilustrasi tadi, kira-kira benar apa enggak ungkapan ini? Bisa nggak kita mengontrol siswa? Kemungkinan ada bisa. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita mengkritik orang lain dan membuat orang lain itu merasa bersalah, bisa katanya menguatkan karakter orang. Ya, apa benar seperti itu ilusi. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini masih adakah teman-teman atau ibu bapak yang masih suka dipaksa? Nah, jadi sesungguhnya yang memiliki kontrol atas diri seseorang itu adalah dirinya sendiri. Nah, sehingga ada perubahan namanya dari stimulus respon ke teori kontrol. Kalau teori stimulus respon mengatakan kita akan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan diri kita. Kemudian dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di dalam hidup bersama kita harus belajar untuk memahami pandangan masing-masing. Ya. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau stimulus respon. Kemudian di dalam teori kontrol dikatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi. Semua pasti ada alasannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus respon. Kemudian di dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kira-kira kalau teman-teman selalu dikontrol sama orang lain,
Gimana rasanya? Mau? Pasti tidak nyaman ya. Kemudian ini ada pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang benar itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita gagal untuk membujuk anak-anak untuk orang lain, biasanya kita akan melakukan pemaksaan. Sama kayak di rumah tangga untuk anak-anak kita. Kadang kalau kita udah nggak bisa ngasih tahu, kita paksa aja biar cepat. Jadi yang benar itu adalah kita berkolaborasi ya untuk menciptakan sebuah pilihan-pilihan baru terhadap permasalahan yang dihadapi. Ya. Ini adalah model berpikir menang kalah kalau stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol ada model berpikir menang-menang. Ya, jadi ketika seorang anak siswa kita melakukan kesalahan, kalau dulu kita berpikir kamu sudah pasti kalah karena kamu sudah salah. Jadi di dalam teori kontrol kita model berpikirnya menang-menang. Kamu salah, mari kita perbaiki agar kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah disiplin. Ketika kita ngomong masalah disiplin itu adalah sesuatu yang cukup menantang ya bagi kita semua di lingkungan sekolah, terutama untuk anak-anak kita. Pasti semua orang, semua guru di sini mengharapkan adanya sebuah kedisiplinan pada diri anak-anak kita kan? Di sini kalau di dalam budaya kita katanya sering disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mungkin seperti itu ya. Anak-anak harus patuh sesuai apa yang kita perintahkan, sehingga terkadang hal itu bisa menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada diri anak-anak itu sendiri. Nah, sedangkan kalau kita tidak cari dari akar katanya, asal katanya, disiplin itu artinya belajar. Disiplin juga berarti murid atau pengikut. Sehingga seseorang yang ingin belajar atau seseorang yang ingin menjadi seorang murid atau seorang pengikut, terlebih dahulu dia harus mampu untuk memahami betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi ketika kita mau meyakini sesuatu, mau belajar tentang sesuatu, kita harus yakin betul, paham betul tujuannya apa sih, sehingga kita sadar dari dalam diri kita, oh saya meyakini itu, saya ingin menjadi orang sesuai dengan nilai-nilai yang saya inginkan dalam diri saya sendiri, sehingga akan terbangun yang namanya motivasi intrinsik ya dari dalam diri, sehingga terbangunlah yang namanya disiplin diri ya, kontrol diri karena sifatnya dari dalam diri, sehingga disiplin diri akan mampu membuat orang untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai ya, apa yang dia yakini untuk dirinya sendiri. Kemudian dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sebuah sifat-sifat positif yang ada pada diri manusia, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Kalau sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini, nilai-nilai kebajikan universalnya yang ingin dicapai adalah profil pelajar Pancasila. Kita ingin menunjukkan nilai-nilai ini bukan hanya kepada anak didik kita,
tetapi diri kita sendiri. Karena sebelum kita mengajarkan sesuatu kepada anak-anak, terutama apalagi ini ya nilai-nilai kebajikan, terlebih dahulu mari kita mulai dari diri sendiri. Jadi semuanya itu perlu proses. Ada banyak ini kalau di profil pelajar Pancasila mungkin teman-teman Bu Bapak Guru sudah tahu semua. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ada banyak yang lain, ada bertanggung jawab, ya, cinta kasih, kasih sayang, kepedulian, banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Nah, selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Selama ini kita mendengar ada berapa jenis kebutuhan? Ada 3 kebutuhan: primer, sekunder, tersier. Namun pada sesungguhnya ada 5 kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Yang pertama ialah ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, ada kebutuhan penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Dan setiap manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dengan berbagai cara. Kalau bertahan hidup biasanya kita penuhi dengan cara apa? Makan, minum. Oke. Kalau kasih sayang dan rasa diterima, kita penuhi dengan cinta kasih dengan sesama. Ya, oke, bagus. Kalau penguasaan, keinginan untuk diakui, ya, saya bisa begini, saya sudah bisa. Penguasaan, keinginan untuk diakui keberadaannya. Ya, ada kebutuhan tentang kesenangan. Semua butuh senang ya, bahagia. Biasanya kita penuhi dengan cara apa? Jalan-jalan, liburan, ngobrol-ngobrol. Ya, kemudian ada kebutuhan akan kebebasan. Saya yakin semua orang perlu kebebasan. Tidak ada mungkin ya, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang ingin hidupnya selalu ditekan. Semua pasti ingin kebebasan. Contohnya kalau di dalam kelas tuh kadang-kadang anak-anak request, Bu, saya bosan Bu dengan cara begini, mari kita coba yang begini. Kebutuhan akan kebebasan. Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia. Dikatakan bahwa setiap perilaku manusia pasti memiliki motivasi. Motivasinya pasti ada setiap perilaku. Ini ada 3. Yang pertama ialah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang anak-anak kita di sekolah dia mau melakukan sesuatu yang kita perintahkan dengan tujuan agar mereka tidak diberikan hukuman. Dia berpikir, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hukuman apa yang akan saya dapatkan daripada saya dihukum? Mending saya lakukan, kan begitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan timbalan dari orang lain atau institusi. Di sana ada kata-kata, apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi mereka berpikir akan sebuah imbalan. Saya dapat apa ya ini? Atau mungkin saya akan mendapatkan stiker bintang, penghargaan dari ibu guru jika saya mau rajin menulis atau apa. Nah, kemudian ada yang ketiga, motivasinya adalah untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Oke, kalau saya belajar yang rajin atau saya mengerjakan tugas piket setiap hari, kira-kira saya akan menjadi orang seperti apa ya? Itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Oh, kalau saya mengerjakan piket dengan rajin sesuai jadwal, saya akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oke, itu contohnya. Jadi motivasi yang menghindari ketidaknyamanan
hukuman, motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu masih masuk ke dalam motivasi eksternal atau berasal dari luar. Kemudian kalau ada motivasi untuk menghargai dirinya sendiri, dia ingin menjadi orang seperti apa, itu sudah masuk ke motivasi internal, berasal dari dalam diri sendiri. Nah, nanti motivasi internal inilah yang akan menjadi tujuan dari penerapan disiplin positif. Nah, jadi ketika kita sudah mampu menanamkan disiplin positif di dalam diri kita sendiri ataupun anak didik kita di sekolah, nantinya kita akan mampu membentuk mereka menjadi manusia yang merdeka. Ya, manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tugas yang beratnya untuk kita semua di sini, agar bisa menumbuhkan disiplin positif dari dalam diri anak-anak kita, biar nggak terus tiap pagi Pak Agusnya nyuruh anak-anak piket begitu ya. Gimana caranya kita biar bisa membangkitkan dari dalam dirinya sendiri disiplin positif tanpa suruhan atau perintah dari orang, agar dia mau melakukan atas dasar dirinya sendiri seperti itu. Selanjutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ada 3 istilah di sini. Mari kita pahami ya satu-satu. Hukuman biasanya tidak terencana, kemudian konsekuensi itu terencana, dan ada restitusi. Mungkin di dalam perjalanan ibu bapak guru selama mengajar untuk membuat anak menjadi disiplin, pasti pernah salah satunya. Adakah yang pernah menghukum? Pernah, saya pun pernah. Hukuman biasanya tidak terencana, anak-anak tidak tahu apa yang akan mereka dapatkan atas perbuatannya. Contohnya datang terlambat, kamu lari aja langsung tanpa kita kasih tahu. Tidak terencana, seperti tiba-tiba muncul, oh ini hukumanmu, seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana, ada kesepakatan yang dibuat antara siswa dengan gurunya dulu. Kalau kamu datang terlambat, ya terima resikonya, harus diam di kelas selama 20 menit, tidak boleh istirahat, seperti itu. Kemudian ada restitusi, sebentar kita bahas. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau saya bacakan beberapa saja, silakan dibaca Ibu Bapak. Kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, baik fisik ataupun verbal, ya. Dan itu sangat berdampak pada anak-anak dalam jangka waktu yang lama, ya. Sehingga sering ada kalimat, saya masih ingat loh kalau dulu saya pernah diginiin sama guru saya, sampai sekarang saya masih ingat. Gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, namun tetap membuat anak itu merasa tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Ya. Kemudian kalau kita sering menghukum, anak itu akan menjadi membenci kedisiplinan karena mereka merasa terpaksa. Ya, tidak ada motivasi dari dalam diri, sehingga kita sering melihat anak-anak yang memberontak. Ya, karena ada paksaan di sana, ini paksaan. Kemudian karena kalau konsekuensi atau kita istilahkan dengan aturan, ya, anak-anak sudah tahu, oh ini loh aturannya kalau saya melanggar. Jadi anak-anak akan menghargai disiplin, ya, menghargai dia, tapi tetap ada rasa ketidaknyamanan misalnya, ya, karena harus melaksanakan aturan yang sudah dibuat. Ini silakan kalau hukuman membuat anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ya, kadang-kadang kita menghukum anak di hadapan teman-temannya, mereka akan merasa
ataupun tidak dihargai. Jadi sering mari kita belajar ketika anak berbuat salah, ya kita sisihkan dia biar gak dilihat sama teman-temannya yang lain, takutnya dia merasa malu dan bisa rendah diri nanti jadinya. Ya, kita marahi di muka umum. Kemudian kalau konsekuensi itu anak akan kehilangan hak, karena sudah ada aturannya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini adalah, silakan dibaca Ibu Bapak, contoh-contoh hukuman ataupun konsekuensi. Dari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini sifatnya tiba-tiba, tidak terencana, jadi termasuk dalam hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini merupakan salah satu contoh dari penerapan konsekuensi. Nah, ini yang ketiga, apa itu restitusi? Ini cara yang ketiga, Ibu Bapak. Selain hukuman dan konsekuensi, cara kita mendisiplinkan anak ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan terkait dengan nilai-nilai yang universal dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, kita tidak langsung memberikan hukuman, tapi kita berkolaborasi bersama anak-anak. Kira-kira apa sih solusi yang bisa kamu berikan terhadap kesalahan yang kamu berikan? Nilai-nilai apa yang sudah kamu langgar? Dan kamu ingin jadi orang seperti apa? Jadi anak-anak bisa memecahkan sendiri masalah yang dia temui, sehingga nantinya model berpikirnya menang-menang. Dia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan kolaborasi dengan bantuan kita, dan dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Nah, silakan dibaca di Bapak. Di sana restitusi itu bukan hapus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan, bukan merusak hubungannya. Ada tawaran di sana dari kita, apa solusi atas permasalahan kamu, bukan paksaan. Restitusi juga menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya. Silakan. Dan restitusi terakhir ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan pribadi yang lebih baik. Ya. Nah, ini. Jadi ya, kalau tadi ada perbedaan hukuman dan konsekuensi, kalau di sini sudah ada 3: hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya, ini penyelesaian masalah untuk mendisiplinkan anak-anak kita dengan 3 model: ada menghukum, dengan konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Ya. Ini yang terakhir, kalau hukuman, murid atau anak akan membenci peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak akan menghormati peraturan karena dia sudah tahu aturannya. Kemudian kalau restitusi, murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain berdasarkan nilai-nilai universal tadi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang 5 teori kontrol. Kita guru di sekolah memiliki 5 posisi kontrol. Bisa sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang mana sudah pernah dilakukan oleh Ibu Bapak?
Semuanya, oke, bagus sekali ya. Yang sudah mampu sampai di posisi manajer, hebat. Tapi semuanya butuh proses. Kalau saya mungkin sekarang masih di teman, kadang sama anak, kadang membuat dia merasa bersalah juga pernah, mungkin memang sama ya. Ini mungkin sudah pernah kita lakukan, tapi tidak sadar mungkin ya. Oke. Nah, ini ada video tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, baiklah Ibu Bapak Guru, demikianlah tadi video tentang bagaimana menjadi sebuah pemimpin pembelajaran kita. Kita ada 5 posisi kontrol. Kira-kira di antara 5 posisi kontrol tadi, yang pertama apa tadi? Menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, tempat pemantau. Dan kelima, manajer perusahaan. Tapi bagaimana kita mampu memanage, mengatur anak kita agar dia mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, memberikan solusi atas kesalahan yang telah dia perbuat. Jadi nantinya kita akan bisa membentuk anak menjadi manusia yang merdeka, terlepas dari perintah, karena dia sudah mampu untuk memerintah dirinya sendiri. Ya, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang dia yakini. Ya. Oke, sekarang sebelum kita mulai untuk tugas bersama, kita ice breaking dulu biar nggak biar nggak capek, biar nggak lesu, biar tetap semangat. Sementara ada instruksi, ada tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Tepuk paginya 1 kali, tepuk siangnya 2 kali, tepuk sorenya 3 kali, tepuk malamnya tidur. Ya, bisa? Latihan dulu ya. Nanti kalau yang salah kita suruh ke depan. Nah, nanti takut katanya dihukum, nggak boleh menghukum. Nanti yang salah kita cari 2 orang aja, kita suruh mendemonstrasikan salah satu dari posisi kontrol tadi. Kita suruh mereka berdrama. Gimana, setuju? Ya. Ya, kita coba tepuk pagi, tepuk siang, terasi dikit dong yang nggak bisa dengar. Tepuk sore, lebih. 4 kali punya. Ya, ya apa? Tepuk malam.
Sekarang yang serius nih. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, sore. Maju Ibu Lila, ayo kita maju. Udah sepakat ya? Udah sepakat? Udah sepakat? Silakan maju. Cari lagi satu aja, semoga nampak. Kalau nggak nampak nggak jadi gitu ya. Tepuk sore, tepuk malam. Nyanyi apa demonstrasi? 5 posisi kontrol, oke, 5 posisi kontrol. Silakan dipilih. Mau pilih yang mana? Penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman atau manajer? Silakan sepakati dulu. Penghukum. Ya, silakan yang siapa mau jadi siswa dan gurunya. Guru, Jam berapa sekarang? jam 7:30. Kenapa kamu sekolah sudah siap sekali? Saya mau kesiangan, Bu. Nita, Iya, Bu. sekarang lari kelilingi lapangan sepak bola 2 kali. Kok saya dihukum, Bu? Nita, melawan lagi ya? Melawan ibu ya? Bu, saya kan cuma selamat, Bu. Coba dulu lawan saya, Bu. Kalau kamu melawan lagi, ibu suruh kamu lari 5 kali di lapangan. Tunggu dulu, Bu. Dengarkan saya dulu, Bu. Tepuk tangan dulu ya untuk demonstrasinya dari rekan-rekan kita. Udah bagus sekali. Yang tadi adalah posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Pokoknya nggak ada alasan apapun harus kerjakan, kalau nggak mau saya tambah lagi hukumannya, kan begitu ya? Nih ada pemaksaan di sana. Kira-kira Nita nyaman nggak tadi dididik sama guru? Nggak nyaman sekali ya. Keras. Hukuman itu tidak akan hukuman tidak akan pernah membuat orang menjadi nyaman. Oke. Sekarang mari kita jawab pertanyaan ini bersama-sama. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan hal itu. Merasa bersalah? Merasa bersalah. Oke, kita hukuman, ada hukuman. Ya, pembuat merasa bersalah. Saya kecewa. Jadi dia merasa bersalah. Oh ya, saya sudah mengecewakan ibu. Saya merasa bersalah. Ya. Yang kedua apa nih? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman. Oke. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu, mau kan? Nah. Oke, bagus. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Kita lihat ya. Ya, bagus. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, kita lihat. Oke, bagus. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Merasa bersalah? Hukuman? Oke, Pak bisa lihat. Penghukum ini marah ini selalu yang paling terakhir. Nah, ya. Jadi dari 5 posisi kontrol yang sudah kita pelajari tadi, kira-kira menurut ibu bapak ibu yang paling ideal itu yang mana?
Ya, kita harus membuat kemudian menanamkan nilai-nilai kepada anak didik kita. Apa yang mereka inginkan? Kamu ingin jadi orang seperti apa sih? Karena kalau kita kasih dia aturan, dia nggak ngerti. Ya, jadi ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah ini, ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya gimana? Menjaga keselamatan. Ada nilai keselamatan di sana. Di samping kita menjalani sebuah kabinet, ada nilai di sana biar kita selamat, jadi kita harus pakai helm, gitu ya. Kemudian ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab terhadap tugas untuk mengikuti pelatihan, yaitu datang tepat waktu. Nah, jadi di samping kita menjalani peraturan, kita juga memiliki keyakinan untuk menjadi seperti apakah saya, apa sih tujuan dari adanya aturan itu, ya. Kemudian, dan ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau kita nggak ada alasannya, hanya mengikuti peraturannya saja kan kurang pas rasanya ya. Kalau kita sudah tahu alasannya, kenapa saya harus melakukan itu, gitu. Jadi ada motivasi dari dalam diri. Ternyata saya pakai helm, aturannya pakai helm, ternyata dia selamat dan nilai di sana ya. Sama kayak di sini di sekolah kita, saya harus mengerjakan piket sesuai jadwal, akan membentuk diri saya menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Saya tidak boleh membuli teman, ada aturan tidak boleh membuli teman. Ternyata tujuannya untuk membaikkan nilai rasa kasih sayang terhadap sesama teman. Ya, hanya pada keyakinan kelas. Nah, ini dia perkembangannya ya, mulai dulu sebelum menjadi budaya positif, kita mulai dulu dengan peraturan kelas. Silakan Ibu Bapak nanti di kelasnya masing-masing buat sebuah peraturan kelas, kemudian dikembangkan lagi menjadi sebuah keyakinan, nilai-nilai apa sih yang akan terwujud ketika kamu melakukan peraturan itu. Sehingga dengan adanya keyakinan kelas, sudah ada nilai yang sudah tahu nilai yang ingin dituju, sudah ada motivasi intrinsik dari dalam diri anak-anak, nantinya akan membentuk lingkungan yang positif. Ya, lingkungan yang positif di kita. Anak-anak sudah cakap untuk memberikan dirinya sendiri, tidak perlu lagi dorongan eksternal dan bisa secara pendidikan. Nah, dari lingkungan yang positif di lingkungan sekolah kita, nanti akan berkembang menjadi budaya positif. Tidak terbatas nanti dia di sini saja, di rumahnya juga akan dia kembangkan budaya-budaya positif itu, bahkan di lingkungan bermainnya, di lingkungan masyarakat. Ya, tapi kembali lagi Ibu Bapak, semuanya butuh proses. Tetap semangat, tidak semuanya. Kira-kira Ibu Bapak yakin nggak kalau kita bisa membentuk budaya positif di sekolah kita? Yakin. Tentunya selama kita ada niat pasti ada jalan. Dan kita tidak bisa bergerak sendiri, kita butuh kolaborasi dengan sesama teman. Nah, ini adalah beberapa panduan praktik pembuatan keyakinan kelas. Nanti silakan praktekkan di kelasnya masing-masing. Yang pertama, silakan digali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelasnya masing-masing sama anak-anaknya. Kemudian dari peraturan-peraturan yang sudah dibuat, gantilah dengan kalimat yang positif. Jangan lagi ada kata tidak boleh membuang sampah sembarangan. Diganti dengan kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian mencarikan peraturan-peraturan yang
keyakinan. Dengan kamu tidak membuang sampah sembarangan, nilai apa yang ada di dalam sana? Tanggung jawab, kebersihan, mencintai lingkungan, nilainya. Tanamkan ya biar tumbuh dari dalam dirinya. Kemudian selanjutnya adalah ada kegiatan pendalaman kelas untuk memantapkan kembali keyakinan dalam diri anak-anak. Lakukanlah pendalaman. Contohkan ya perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas dan perilaku yang tidak mencerminkan keyakinan kelas. Contohnya tentang nilai hormat umpamanya. Anak-anak meyakini enggak kalau kita perlu menghormati orang lain kan gitu. Terus kegiatan yang tampak itu perilaku yang mencerminkan hormat itu seperti apa sih? Menghargai pendapat orang lain. Contohkan lagi perilaku yang tidak tampak, yang tidak mencerminkan keyakinan kelas hormat itu seperti apa? Kalau menghormati orang lain, mungkin apa? Mencela, ya boleh mencela orang lain yang menghormati. Ada lagi ini pendalamannya tugas saya dan tugas kamu. Nanti sampaikanlah sama anak didiknya untuk mendalami keyakinan kelas. Tugas kamu sebagai siswa itu apa dan tugas ibu atau bapak guru itu apa di dalam kelas ini. Nanti kalau kita sudah tumbuhkan dari dalam kelas masing-masing, nanti akan berdampak ke lingkungan sekolah. Kalau sudah biasa di kelasnya melakukan budaya positif, pasti otomatis berdampak pada lingkungan sekolah ya. Nah ini adalah contoh ya, tabel T dan tabel Y. T tampak seperti yang saya jelaskan tadi. Ini ya contohnya tadi, tabel T, tabel Y. Tabel Y-nya yang ingin terdengar, yang ingin terlihat, yang ingin dilakukan. Nih, silakan dibaca ibu bapak ya. Yang perilaku hormat, datang tepat waktu, yang mencerminkannya, yang tidak mencerminkan, sering hadir terlambat. Nah ini contoh-contoh dari peraturan yang sudah dijadikan sebuah keyakinan berdasarkan nilai-nilai yang dituju dari sebuah peraturan. Lalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelas nilai apa yang ingin dituju di sana dan kita tanggung jawab. Dan beberapa, jangan berlari di kelas atau koridor. Tujuannya untuk apa? Nah, sih Pak, kok nggak boleh saya lari-larian? Nggak apa-apa kan lari. Untuk apa alasannya? Untuk keselamatan dan keamanan biar saya aku gitu ya. Semua ada alasannya. Kita kasih tahu ya. Nah yang ini ada segitiga restitusi. Adalah segitiga restitusi ini ada merupakan bagian dari 5 posisi kontrol di manajer. Bersama masalah di manajer ada namanya segitiga restitusi, bukan hukum. Nanti ada sebagainya di dalam menyelesaikan masalah, tapi dengan menggunakan tahapan yang namanya segitiga restitusi. Ini ya. Jadi ketika ibu bapak menemui siswa yang bermasalah, kita harus pahami dulu bahwa sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia, pasti ada sesuatu yang tidak terpenuhi sehingga menimbulkan suatu perilaku yang menyimpang. Ya, contohnya anak yang kurang kasih sayang, mungkin di keluarganya, mungkin di sekolah dia ingin mendapatkan itu, dia sering mencari kita. Ada hal-hal yang ingin dibicarakan itu contohnya. Kemudian ada anak-anak yang menginginkan kebebasan. Bosan mungkin dia belajar dengan cara kita yang konvensional, hanya selama kadang-kadang anak-anak bisa mengganggu temannya yang lain. Oh, mungkin dia ini cara yang berbeda dengan bermain sambil belajar atau yang lainnya ya. Nah, ketika ada masalah yang terjadi pada siswa kita, kalau bisa jangan langsung dipukul. Jadi kita selesaikan dengan yang namanya teknik segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, tahapan yang pertama. Kemudian ada
keyakinan. Kadang-kadang seorang anak yang dalam kondisi marah kita nggak bisa langsung redakan. Makanya harus distabilkan dia identitasnya. Oh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya lo yang pernah melakukan ini. Ya, biar dulu stabilkan identitasnya ya. Kemudian dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Oh, kamu tentunya pasti punya alasan. Kenapa kamu bisa berbuat seperti ini? Kenapa kamu bisa pukul temannya? Bukan pukul ya, gebrak meja umpamanya. Ya, ada alasannya. Kemudian kita tanyakan lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terkadang ada anak-anak yang kebutuhan kesenangannya belum terpenuhi, dia meluapkannya di kelas. Dan ibu bapak pernah nggak melihat anak ketika kita ngajar tiba-tiba dia bikin kapal, dia terbangkan di kelasnya? Nah, itu kan kebutuhan kesenangannya yang kurang terpenuhi, sehingga dia meluapkannya dengan cara yang keliru. Ya, keliru. Jadi kita tanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Semua orang butuh kesenangan anak-anak, tapi kalau menurut kamu benar nggak caranya seperti itu? Seharusnya bagaimana sih? Istilahnya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Kalau perilaku kamu tadi itu yang bermain kapal-kapalan pada saat kita sedang belajar, sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Itu nggak sesuai begini. Nah, terus keyakinan apa yang kamu lakukan? Saya harus lebih menghormati orang lain. Pada saat belajar kita harus lebih tertib. Seharusnya saya tidak melakukan hal seperti itu. Ya. Seharusnya saya melakukan bermain pada saat yang istirahat atau pada saat belajar. Kemudian kita tanyakan lagi kepada si anak, kamu ini ingin menjadi orang seperti apa? Dia kan udah tahu nilai apa yang dilanggar. Terus kamu mau nggak? Kalau kamu sudah bilang harus menghormati orang lain, kamu yakin nggak dengan nilai itu? Yakin dulu, yakin gitu ya. Terus hal apa yang bisa kamu lakukan? Solusi apa yang bisa kamu lakukan biar kamu tidak seperti itu lagi? Oh, nanti saya akan lebih menghormati teman-teman atau guru pada saat yang belajar dengan cara tidak bermain. Nah, ini ya tahapan pada menstabilkan identitas adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini kalimatnya yang bisa dikatakan di Bapak Guru. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Nah, pada tingkatan validasi tindakan yang salah akan membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pasti ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga dia berbuat hal yang menyimpang. Oke, ini silakan disimak kata-katanya yang bisa diungkapkan. Kemudian ada tahap ketiga ialah menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap ini akan membantu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita tanyakan, perilaku kamu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Ya, nilai apa yang sudah kamu lakukan? Seharusnya kamu seperti apa? Solusi apa yang bisa kamu berikan terhadap masalah yang kamu hadapi? Ketika kita sudah mampu menerapkan segitiga restitusi, membantu seorang anak untuk memecahkan masalahnya sendiri dari dalam dirinya, untuk memberikan solusi atas permasalahannya sendiri, nantinya kita akan bisa membentuk anak yang merdeka. Ya, tapi semuanya butuh proses. Ini ya, intervensi 30 detik. Ini ya kata-kata yang bisa kita gunakan ketika kita menangani siswa
demonstrasi segitiga restitusi. Kemudian kamu sampai mengikut medan dari sini, kamu punya adalah kalau kamu kalau ibu juga lada sama kamu karena kamu berbuat hal yang jangan coba kamu semoga tindakan kamu melatih kemudian mengikuti medan gaji apakah sudah sesuai dengan keyakinan kita. Kira-kira keyakinan apa yang baik? Dan menurut aku kira-kira menghormati orang lain itu tidak penting. Jadi untuk selanjutnya keyakinan apa yang akan kita lakukan jika kita menghadapi keyakinan. Kemudian apakah kejadian ini atau apa yang akan kita lakukan? Ya, pasti sekali solusinya dari apa? Kita belajar ya. Semoga ke depan apa bisa lebih bermanfaat. Demikian tadi demonstrasi penerapan segitiga restitusi. Mungkin belum sempurna, tapi saya sudah mencoba, semoga mampu menginspirasi ibu bapak di kelasnya ya. Nah, jadi kita sudah sampai pada mind map ya, peta pemikiran tentang penerapan disiplin positif di sekolah kita. Dari tadi kita belajar. Ini ada teori kontrol namanya dari Dr. William Glasser. Yang pertama beliau mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Setuju? Setuju. Anda yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ada namanya teori motivasi. Anak-anak kita biasanya nggak mau melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Ada untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, ataupun yang ketiga ini untuk menghargai dirinya sendiri. Ya, kalau untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan itu masih termasuk dalam motivasi ekstrinsik, ya, belum dari dalam dirinya sendiri. Namun, ketika si anak sudah mampu melakukan sesuatu didasari untuk menghargai dirinya sendiri, itu sudah termasuk motivasi intrinsik. Berarti dia sudah memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dia yakini, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal didapat dari mana? Dari keyakinan kelas yang sudah ibu bapak sepakati bersama anak-anaknya. Kemudian di sini ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini ada 5 posisi kontrol. Yang tadi kita pelajari ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, yang paling ideal katanya posisi manajer, tapi tidak menutup kemungkinan ibu bapak guru berperan sebagai teman ataupun pemantau, disesuaikan dengan kondisi situasi yang ibu bapak hadapi. Ya. Di dalam posisi kontrol sebagai manajer, di dalam proses penyelesaian masalahnya itu ada yang namanya segitiga restitusi. Ini ya, tahapannya ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan.
berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Betul? Betul. Semua orang memiliki pandangan yang berbeda. Ya, kita tidak bisa menyamakan pandangan kita kepada orang lain. Apa yang membedakan? 5 kebutuhan dasar manusia. Semua orang ingin memenuhi ini. Ya, ingin mendapatkan pengakuan, ada penguasaan, ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa yang terima, dan ingin mendapatkan kesenangan dan kebebasan. Ini divalidasi kebutuhan, kita tanyakan, kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Apa alasan kamu sehingga bisa membuat seperti itu? Oh, saya ingin bersenang-senang tuh guru, jadi saya melemparkan kata-kata ketika jam pelajaran gitu. Jadi ini ada kebutuhan dasar. Ya, jadi apakah ketika ibu bapak guru mendapati anak yang berbuat salah, apakah setelah kita belajar, apakah kita langsung hukum? Ya, seharusnya kita menanyakan alasannya apa sehingga berbuat seperti itu. Ya, akhirnya kita sampai di penghujung refleksi apa yang sudah kita dapatkan tadi. Siapa yang mau membantu untuk memberikan refleksinya? Ya, silakan Bu Lila. Ya, terima kasih Bu Ayu. Terkait dengan refleksi, yang nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Menurut saya, paradigma yang saya dapatkan hari ini, saya selaku terkait dengan materi yang diberikan hari ini sangat menarik, karena dari materi yang Ibu sampaikan hari ini, saya mendapatkan pelajaran bahwa dalam menumbuhkan atau menanamkan disiplin pada siswa itu tidak hanya harus dengan hukuman, tetapi bagaimana kita sebagai guru mengontrol diri kita dalam menyelesaikan masalah, sehingga nantinya dapat membentuk siswa itu menjadi siswa atau manusia yang berkarakter, mandiri, bertanggung jawab, dan juga menumbuhkan motivasi siswa tersebut untuk menuju ke arah yang lebih baik. Kemudian yang nomor 2, perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, perasaan saya sangat senang karena dengan penanaman disiplin, siswa itu nantinya dapat siswa itu dapat mengetahui bagaimana mereka itu nantinya dapat kita sebagai guru terutama kita dapat mengetahui bagaimana cara kita untuk menanamkan disiplin terkait dengan penanaman budaya disiplin positif kepada siswa. Dan yang ketiga, peran AMO seperti apa yang telah saya lakukan selama ini. Peranan saya sebagai guru, saya terus terang masih dari terkait materi Bu ya, masih butuh proses sehingga nantinya saya bisa menjadi guru pendidik yang menuju ke yang positif, termasuk menjadi seorang guru yang menjadi manajer bagi siswa. Yang nomor 4, saya akan menjadi AMO yang seperti apakah setelah saya mengikuti diskusi hari ini. Jujur saya akan berusaha untuk menjadi AMO yang menjadi manajer bagi siswa di sekolah. Demikian Ibu, terima kasih. Kasih applause dulu temennya. Terima kasih banyak atas refleksinya. Kira-kira teman yang lain ada yang mau memberikan refleksi lagi atau sudah pas? Ya, terima kasih banyak. Ini terakhir, tidak ada proses yang mudah untuk sesuatu yang indah. Setuju? Setuju. Setuju. Termasuk juga menerapkan disiplin positif, budaya positif di sekolah kita. Tidak bisa dengan waktu 1-2 hari 1 bulan. Bisa enggak? Ya, semua
mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang kita cintai, di SD Negeri 1 Pengulon. Oke. Baiklah Ibu Bapak, demikianlah tadi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan terkait dengan pemahaman mengenai budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan inspirasi bagi Ibu Bapak guru sekalian untuk menerapkannya, mulai menerapkan di kelasnya masing-masing. Akhir kata, saya mohon maaf jika di dalam proses pemberian materi tadi terdapat hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan di dalam hati Ibu Bapak guru sekalian. Dan terakhir saya tutup dengan Parawon Santi.